Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nindita, NIM 09115813200034. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang sempat dipelajari dalam mata kuliah AIK. Yang pertama yaitu akhlak dan macam-macam akhlak. Pengertian akhlak. Secara etimologis, akhlak dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari huluk yang berarti budi pekerti, perangai, tingkah laku, atau tabiat. Berakar dari kata halakah yang berarti menciptakan, seakar dengan holik atau pencipta, makhluk atau yang diciptakan, dan halak atau pencipta. Akhlak menurut para ahli. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah, tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Anis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan lahirnya macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Karim Zaidan, akhlak adalah nilai-nilai dan sifat yang tertanam dalam jiwa yang dengan sorotan dan timbangannya seseorang dalam menilai perbuatan baik atau buruk untuk kemudian memilih melakukan atau meninggalkannya. Macam-macam akhlak. Akhlak terhadap Allah. Berkenan dengan akhlak kepada Allah dilakukan dengan cara memujinya, yakni menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang menguasai dirinya. Oleh sebab itu, manusia sebagai hamba Allah mempunyai cara-cara yang tepat untuk mendekatkan diri. Akhlak terhadap Rasulullah. Berakhlak kepada Rasulullah dapat diartikan suatu sikap yang harus dilakukan manusia kepada Rasulullah sebagai rasa terima kasih atas perjuangannya membawa umat manusia ke jalan yang benar. Akhlak terhadap individual. Manusia sebagai makhluk Allah mempunyai kewajiban terhadap dirinya sendiri. Namun, bukan berarti kewajiban ini lebih penting daripada kewajiban kepada Allah. Dikarenakan, kewajiban yang pertama dan utama bagi manusia adalah mempercayai dengan keyakinan yang sesungguhnya bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Akhlak terhadap sosial. Demikian indahnya Islam mengajarkan hidup bertetangga, membangun harmonisasi dengan tetangga, saling mengulurkan tangan dalam kesusahan, dan saling memberi penghargaan dan keselamatan manakala tetangga mendapat keberuntungan. Akhlak terhadap lingkungan. Bersumber dari tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi, kekhalifaan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, dan bimbingan agar setiap makhluk di bumi mencapai tujuan penciptaannya. Akhlak terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara merupakan suatu wadah tempat berlindung para bangsa, yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang mengikat baik tertulis maupun secara lisan. Akhlak dalam keluarga. Urgensi keluarga dalam keluarga. Urgensi keluarga dalam hidup keluarga. Secara sosiologi, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak. Akhlak suami istri dalam Islam. Keluarga diakui dan dihormati sebagai basis masyarakat. Nilai-nilai luhur ditanamkan untuk memelihara hubungan-hubungan yang sehat dan harmonis dalam keluarga. Peraturan-peraturan akhlak mengenai hubungan-hubungan ini oleh karenanya menjadi sangat penting. Akhlak orang tua terhadap anak. Dalam ajaran Islam diatur bagaimana hubungan antara anak-anaknya serta hak dan kewajiban masing-masing. Orang tua harus mengikat hubungan yang harmonis dan penuh kasih sayang dengan anak-anaknya. Sebaik-baiknya orang tua adalah orang tua yang mampu membuat anaknya menjadi generasi rabbani yang memiliki akhlak dan adab seperti Rasulullah SAW. Larangan kekerasan dalam rumah tangga. Larangan kekerasan dalam rumah tangga agama adalah ketentuan-ketentuan Tuhan yang membimbing dan mengarahkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Akhlak sosial. Akhlak merupakan sepertiga dari ajaran Islam dan sekaligus puncak dari seluruh rangkaian ajaran Islam. Akhlak sosial Islam bermula dari kesalehan pribadi atau individu. Dari kesalehan pribadi itulah yang membentuk keluarga yang saleh.
Pandangan Islam terhadap kehidupan sosial. Sejak kelahiran belasan abad yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberi perhatian kepada keseimbangan antara dunia dan akhirat, antar hubungan manusia dengan Tuhan, antar hubungan manusia dengan manusia, dan antar urusan ibadah muamalah. Masyarakat Daman Islam. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa pembentukan masyarakat Islam bertujuan membangun hubungan kuat antar individu sebuah masyarakat dengan menerapkan sebuah ikatan yang terbangun di atas kecintaan sebagai realisasi sabda Rasulullah yang berbunyi, "Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri." Toleransi inter dan antar umat beragama. Dasar mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan perbedaan sebagai sunnahnya adalah sangat beralasan. Agama Islam mengajarkan kita untuk menjaga persaudaraan antara Muslim yang disebut ukhuwah Islamiyah. Quraisy Shihab mengemukakan 4 bentuk ukhuwah, antara lain 1. Ukhuwah fi al-budiyah, seluruh makhluk adalah bersaudara atau memiliki persamaan. 2. Ukhuwah fi al-insaniyah, seluruh umat manusia bersaudara. 3. Ukhuwah fi al-wataniyah wa al-nasab, persaudaraan umat manusia seluruh umat manusia bersaudara. Dan ukhuwah fi din al-Islam, persaudaraan antara sesama muslim. Prinsip Islam dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan berasal dari kata sejahtera yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti aman, makmur, dan sentosa. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan gambaran umum masyarakat yang merasa aman, makmur, dan sentosa. Pandangan Islam terhadap beberapa persoalan. Pandangan yang paling nampak di masyarakat adalah masalah kemiskinan, kebodohan, dan pengangguran. Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang seringkali terjadi pada negara yang sebenarnya memiliki sumber daya alam melimpah. Muamalah. Hakikat muamalah. Muamalah merupakan praktek ajaran Islam tentang hablum minan nas yang berdimensi sosial atau komunal. Ada bermacam-macam muamalah. Sebagai contoh muamalah dalam kehidupan sehari-hari antara lain kegiatan jual beli, hutang piutang, sewa menyewa, kerjasama, dan sebagainya. Kegiatan tersebut tidak akan berjalan lancar tanpa berbagai aturan dan hukum. Pandangan Islam tentang kehidupan dunia. Yang pertama, hakikat dunia dalam Islam. Dunia menurut Islam hakikatnya hanyalah permainan dan sifatnya fana atau tidak abadi. Dunia adalah tempat di mana manusia hidup dan beraktivitas serta menjalankan segala urusannya terutama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tipu daya dunia. Sungguh dunia ini penuh tipu daya dan muslihat dan membuat manusia terlena dibuatnya. Bahkan Rasulullah SAW juga merasa khawatir apabila umatnya terpedaya oleh dunia dan melupakan kehidupan akhirat sebagai tujuan hidupnya. 3. Keutamaan akhirat dibanding dunia. Dunia sebenarnya hanya tempat singgah saja dan akhirat adalah sesuatu yang harusnya dikejar. Terlalu larut dalam dunia justru akan membuat manusia lupa dengan akhirat dan akhirnya melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna spiritual tentang kejayaan hidup. Secara etimologi, kata spirit berasal dari kata Latin spiritus yang diantaranya berarti roh, jiwa, sukma, kesadaran diri, wujud tak berbadan, nafas hidup, nyawa hidup. Dan perkembangan selanjutnya kata spirit diartikan secara luas lagi. Para filosof mengonotasikan spirit dengan kekuatan yang menganimasi dan memberi energi pada kosmos. Ruang lingkup muamalah. Yang pertama, muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah mengatur tentang batasan-batasan yang boleh dilakukan oleh manusia terhadap benda yang berkaitan dengan adab dan akhlak, seperti kejujuran, kesopanan, menghargai sesama, saling meridhoi, dengki,
dendam, penipuan, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat dalam mengelola suatu benda. Pada muamalah adabiyah memberikan panduan yang syarak bagi perilaku manusia untuk melakukan tindakan hukum terhadap sebuah benda. 2. Muamalah madiyah adalah muamalah yang berkaitan dengan objek muamalah atau bendanya. Muamalah madiyah merupakan aturan secara syarak terkait dengan objek bendanya. Apakah suatu benda halal, haram, dan subhat untuk dimiliki, diupayakan, dan diperjualbelikan? Apakah suatu benda bisa menyebabkan kemaslahatan atau kemudaratan bagi manusia dan beberapa segi lainnya? Prinsip-prinsip bermuamalah. Pertama, prinsip khusus. Prinsip khusus dibagi menjadi dua, yaitu diperintahkan dan yang dilarang. Adapun yang diperintahkan dalam muamalah terdapat 3 prinsip, yaitu objek transaksi yang harus yang halal, artinya dilarang melakukan aktivitas ekonomi atau bisnis terkait yang haram. Adanya keridhaan semua pihak terkait muamalah tersebut tanpa ada paksaan. Pengelolaan dana atau aset yang amanah dan jujur. 2. Prinsip umum. Dalam prinsip umum, muamalah terdapat 4 hal yang utama, yaitu hukum asal dalam muamalah pada dasarnya adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam masyarakat. Pelaksanaan muamalah didasarkan dengan tujuan memelihara nilai keseimbangan berbagai segi kehidupan. Akhlak bermuamalah. Dalam bermuamalah, hendaknya memperhatikan beberapa nasihat, yaitu menghindari tirani sombong serakah, menjamin hak kepemilikan dan kebebasan, bekerja sama saat susah dan senang. Islam dan persoalan hidup dan kerja. Apa itu Islam? Secara etimologis, Islam adalah deviasi dari kata salima. Secara umum, kata dasar ini memiliki 2 kelompok kata yang saling berkaitan, yaitu kata salima yang berarti damai, selamat, dan sejahtera. Aslama yang artinya patuh, tunduk, berserah diri. Dengan demikian, Islam bermakna kedamaian dan keselamatan yang diperoleh dengan melakukan penyerahan diri dan kepatuhan secara total. Hakikat hidup dan kerja. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surah Al-Syam ayat 7-8, demi nafs serta penyempurnaan ciptaannya, Allah mengilhamkannya kepadanya kejahatan dan ketakwaan. Allah mengilhamkan berarti memberi potensi agar manusia melalui nafs dapat menangkap makna baik dan buruk, serta dapat mendorong untuk melakukan kebaikan dan keburukan. Rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, aku benci orang yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia atau untuk kepentingan akhirat kelak. Akhlak dalam bekerja. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudahan selalu bersyukur. Ketika menghadapi kesulitan dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu adalah untuk menguji kekuatan imannya. Keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerjaan yang menjadi profesinya. Sabda Rasulullah SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Islam dan masalah harta dan jabatan. Harta dan jabatan sebagai amanah dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Harta merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Ia bagaikan perhiasan yang bisa menambah indahnya kehidupan di dunia. Ia merupakan suatu hal yang khas yang selalu dipikirkan oleh masyarakat. Bahkan banyak orang yang mengorbankan tenaga dan pikirannya untuk memperoleh harta sebanyak-banyaknya. Pengertian harta dan jabatan. Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, yang berasal dari kata ma'al yaumilu mailan, yang berarti condong, cenderung, dan miring. Secara etimologi, harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan,
manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan arti harta secara terminologi adalah sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan. Sedangkan pengertian jabatan artinya sesuatu yang dipegang, sesuatu tugas yang diemban semua orang yang punya tugas tertentu, kedudukan tertentu atau terhormat dalam setiap lembaga atau institusi lazim disebut orang yang punya jabatan. Dalam Al-Quran, banyak ayat-ayat yang menggambarkan tentang jabatan, baik yang menunjukkan kebaikan seperti ayat-ayat tentang Nabi Yusuf maupun yang menunjukkan keburukan seperti ayat-ayat tentang Fir'aun, Qarun dan sebagainya. Dalam Quran surat Al-Haqq ayat Al-Haqq, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa pejabat yang tidak beriman itu di akhirat kelak akan mengatakan bahwa lepas sudah jabatannya yang sewaktu di dunia ia miliki. Hakikat harta dan jabatan sebagai karunia Allah Subhanahu wa taala. Hakikat harta dan jabatan adalah amanah dan karunia Allah. Disebut sebagai amanah Allah karena harta dan jabatan tersebut didapat bukan semata-mata karena kehebatan seseorang, tetapi karena berkah dan karunia dari Allah. Juga sejatinya bukan dimaksud untuk kesenangan pribadi pemiliknya, tetapi juga buat kemaslahatan orang lain. Islam mempunyai pandangan yang jelas mengenai harta. Pandangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, termasuk harta benda, adalah Allah Subhanahu wa taala. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif, sebatas untuk melaksanakan amanah pengelola dan memanfaatkan sesuai dengan ketentuannya. Status harta yang dimiliki manusia adalah harta sebagai amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Harta sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia bisa menikmatinya dengan baik dan tidak berlebihan. Harta sebagai ujian keimanan dan harta sebagai bekal ibadah. Kewajiban mencari harta. Tidak dapat diingkari bahwa harta sangat berguna buat manusia, bahkan bukan hanya untuk kehidupannya di dunia tetapi juga untuk kepentingan akhirat. Kepentingan di dunia maksudnya seperti makan, minum, pakaian, rumah, tempat tinggal, biaya pengobatan, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kepentingan akhirat maksudnya seperti untuk bisa berinfak, berzakat, berwakaf, menunaikan ibadah haji, dan sebagainya. Oleh sebab itu, manusia diperintahkan untuk bekerja keras atau berusaha dalam rangka mencari harta buat kebahagiaan dunia akhirat. Cara mendapatkan harta yang sesuai dengan syariat agama Islam. Pertama, bercocok tanam dan menghidupkan tanah mati. Rasulullah SAW bersabda, tak seorang muslim pun yang menanam tanaman lalu dimakan oleh seekor burung atau manusia dan hewan, kecuali baginya merupakan bentuk sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini jelas bahwa orang yang bercocok tanam akan bersedekah terus-menerus, sebab tidak mungkin ada satu tanaman pun yang tidak termakan oleh burung, manusia, ataupun hewan lainnya. Kedua, dengan cara bekerja. Rasulullah SAW bersabda, tidak seorang pun memakan satu makanan yang lebih baik kecuali dari hasil kerjanya sendiri, karena sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Ketiga, akad perpindahan hak milik seperti jual beli. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda, kedua belah pihak memiliki hak untuk memilih selama keduanya belum berpisah. Maka jika keduanya jujur diberkalahilah mereka keduanya dalam transaksi jual beli itu. Akan tetapi jika keduanya berdusta dan curang saling menyembunyikan, maka keberkahan itu akan hilang dari transaksi jual beli itu. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dengan cara waris dan lainnya. Dan kelima, dengan cara penantian seperti kedudukan istri dan anak yang menanti hak nafkah dari seorang kepala rumah tangga. Sikap terhadap harta dan jabatan. Dan karena harta dan jabatan itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala,
maka kita harus bersikap hati-hati terhadapnya. Bila terhadap harta, kita wajib berupaya dan berusaha mencarinya karena harta merupakan kebutuhan kita sebagai bagian dari moral hidup. Namun, bukan demikian hanyalah tentang jabatan. Jabatan itu merupakan amanah. Oleh karena itu, kita tidak harus ambisius untuk memperolehnya. Sikap terhadap harta dan jabatan. Apabila kita ingin atau sedang menduduki jabatan, maka hendaknya memperhatikan 3 hal berikut. Yang pertama, tidak mengejar jabatan dengan menghalalkan segala cara, karena jabatan yang diperoleh secara haram akan menghilangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jabatan yang diperoleh secara halal akan mengandung pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kedua, ketika mengemban suatu jabatan, pejabat harus berhati-hati dalam melangkah, karena peluang pejabat masuk neraka adalah 2 kali lipat dibanding peluang masuknya surga. Ketiga, jika sudah waktunya menyudahi jabatan, tidak perlu dipertahankan mati-matian, karena jika pejabat tidak mau lengser secara sukarela, maka dia akan dilengserkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala secara paksa dengan berbagai cara yang tak terkira. Pendayagunaan harta dan jabatan di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah. Dalam beribadah membutuhkan sumber kehidupan seperti sandang, pangan, dan papan. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia pada zaman dahulu hanya membutuhkan bercocok tanam atau berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Semakin berkembangnya zaman, manusia memilih untuk menetap di suatu wilayah dan memanfaatkan keadaan di sekitarnya serta harus berusaha dalam bertahan hidup. Adapun salah satu cara untuk bertahan hidup adalah dengan bekerja atau mencari harta. Salah satu sejarah pemikiran ekonomi Islam, Imam Syaibani dalam Al-Kabs berpendapat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada hambanya untuk kerja mencari nafkah atau kehidupan. Hadis tentang harta dan jabatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda adalah Nabi Daud tidak makan melainkan dari hasil usahanya sendiri. Dari Abi Abdillah atau Zubair bin Awam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian membawa tali-talinya dan pergi ke bukit untuk mencari kayu bakar yang diletakkan di punggungnya untuk dijual, sehingga ia bisa menutupi kebutuhannya adalah lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberi atau tidak. Dan selanjutnya perlu diyakini bahwa jabatan merupakan amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapa saja yang dikehendaki, meskipun tidak sesuai harapan masyarakat. Misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jabatan kepada Raja Talut yang pandai dan gagah, meskipun masyarakat menilai bahwa Talut tidak pantas menyandang gelar raja karena tergolong orang miskin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.